Dari meja pimpinan, saya persilakan yang terhormat Saudara Muzamil. Terima kasih pimpinan. Bapak calon Kapolri yang saya hormati, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Sutarman. Rapuhnya postur Polri kita yang profesional, bersih, mandiri, dan bebas KKN itu sudah diakui sendiri oleh internal Polri. Pada zaman Kapolri Pak Dai Bakhtiar, 147 mahasiswa PTIK melakukan riset atau survei ke 19 Kapolda, dan mereka menemukan bahwa jual beli jabatan, korupsi penerimaan calon polisi, dan korupsi dalam distribusi logistik dan anggaran terjadi pada 19 Polda yang mereka amati oleh 147 mahasiswa PTIK kita. Jadi bukan saja riset-riset eksternal, bahkan internal sendiri pun mengakui itu. Untuk pada tingkat rendah, penerimaan calon bintara itu kurang lebih 30 juta. Kalau sudah level di atasnya pada angka 100-200 juta. Kalau kondisi ini terus berlanjut, saya kira reformasi di tubuh Polri bisa dikatakan mustahil. Ya. Suatu kerja yang impossible mission. Kerja Bapak tidak akan ada arti apa-apa. Oleh karena itu, pertanyaan kami adalah, apa program Bapak untuk zero corruption dalam seleksi dan rekrutmen di Polri ini? Terobosan dari apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa yang baru yang akan Bapak lakukan? Lalu sanksi apa yang akan diberikan oleh calon Kapolri jika kelak menjadi Kapolri jika aparatur di bawah dalam penerimaan siswa atau peningkatan jabatan diketahui terdapat permainan suap? Sanksi apa yang akan Bapak berikan? Lalu dalam konsep zero corruption tadi, kerjasama seperti apa yang akan Bapak lakukan kepada pihak-pihak di luar Polri yang memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Polri? Yang kedua, masih terkait dengan hal pertama tadi, sangat penting keteladanan polisi. Pak Hugeng selalu disebut-sebut sebagai sosok Kapolri yang anti korupsi. Tentu kita tidak ingin itu hanya masa lalu, mengenang Pak Hugeng tapi tidak pernah ada berikutnya. Mungkin pada zaman Pak Stanto kita dengar ada gebrakan yang cukup punya arti di publik. Kami berharap, saya berharap tentu pada era Pak Sutarman ini, harapan itu kembali hadir di tengah kita. Oleh karena itu saya kira perlu terobosan menghadirkan tradisi baru. Dalam laporan PPATK tidak ditemukan rekening gendut pada Bapak, dan penutupan rekening beberapa teman sudah menanyakan. Berani tidak Bapak expose sebagai tradisi baru, Bapak expose kekayaan Bapak sehingga publik bisa mengukur ketika Bapak turun jadi Kapolri berapa kekayaan Bapak sebelum dan sesudahnya. Ya, apakah Bapak berani untuk melakukan tradisi itu, expose kepada publik, tidak hanya menjadi rahasia di lembaga-lembaga tertentu saja. Itu yang terkait dengan keteladanan, saya kira. Yang ketiga, terkait dengan narkoba. Polisi sangat terkait dengan kerja anti terorisme, pemberantasan korupsi, dan juga pemberantasan narkoba. Tapi di antara tiga lembaga, adanya Densus 88, KPK, dan BNN, menurut saya yang terlemah adalah BNN. Padahal kalau penilaian pribadi saya, yang terberat tugas misi besar dari pemberantasan kejahatan tersebut adalah pada BNN. Baik dalam konteks korban jiwanya, 4,5 juta orang yang meninggal, belum yang sakit mental, akal, dan umumnya anak-anak muda kita, dengan kerugian material per tahun 48 triliun, dan juga konteks ASEAN bebas narkoba 2015 yang sudah sangat dekat.
pada zaman Pak Sutanto, saya ingat sekali, karena pada periode Komisi 3 yang lalu, laporan kita tentang narkoba itu ditindaklanjuti oleh Pak Sutanto membuat seaport interdiction di Bakauheni. Karena seluruh provinsi di Sumatera, muaranya, penyeberangannya ada di Bakauheni. Tangkapan terbesar se-Indonesia, terakhir bahkan sampai Ramadan terakhir 4,3 ton di sana. Tetapi yang sekarang ini belum ada adalah seaport interdiction dari Jawa ke Sumatera, Pak. Jadi ngumpulnya juga di, kebetulan ini dapil saya, Lampung, nyebrang dari Merak ke Bakau, pusat kalau PIL itu ada di Bakau, di Lampung juga. Saya berharap kalau Pak Sutanto membangun untuk Sumatera ke Jawa, pada zaman Pak Tarman bisa membangun seaport interdiction di Merak untuk penyeberangan, karena PIL itu akhirnya transit di sana, Pak. Itu harapan saya. Saya ingin tanya bagaimana komitmen Bapak untuk pembangunan itu. Yang ketiga, saya mendukung teman-teman tadi soal 61 model jilbab sudah digambarkan oleh Pak Timur Pradopo, tapi sampai sekarang SK-nya belum keluar. Dan terakhir adalah mafia kasus dilaporkan kepada kami. Tadi Pak Nudirman sudah menyebutkan ada pengacara yang telah menjadi mafia, baik di kepolisian, di kejaksaan, di Mahkamah Agung, yang seluruh kasusnya dimenangkan dengan spektakuler, menginjak-injak hukum keadilan. Oleh karena itu, PR Bapak juga kami ingin tanyakan bagaimana memberantas pengacara mafia yang telah menguasai lembaga penegak hukum kita. Demikian pimpinan, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan dari meja pimpinan yang terhormat Saudara Catur. Terima kasih Ketua, Saudara calon Kapolri yang saya hormati, saudara-saudara anggota